Bismillahirrahmanirrahim. It's too much. Why? Because we have no time. You see what's going in the middle time. Ketegangan di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang baru, di mana eskalasi langsung antara Israel dan Iran tak lagi bisa dihindarkan. Kedua negara ini tak hanya sekedar memainkan kata-kata, tetapi juga saling menyerang dengan kekuatan utama mereka masing-masing. Alhasil, ratusan penduduk Iran tewas termasuk para elit militer mereka, sedangkan Israel mengalami kehancuran yang masif akibat serangan rudal-rudal balistik yang ditembakkan Iran sebagai bentuk balasan. Dan kini saat Amerika melihat Israel diambang kekalahan, mereka pun akhirnya ikut serta dalam pertempuran. Pagi tadi, Amerika menyerang fasilitas nuklir milik Iran dengan menggunakan pesawat B-2 penghancur bunker. Mereka menyebut telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Meski Iran menilai fasilitas di dalam bunker masih aman, tapi dengan keterlibatan Amerika ini, sekutu-sekutu Teheran seperti Hizbullah di Lebanon dan gerakan Houthi di Yaman telah mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam konflik ini. Lantas, seperti apakah eskalasi yang makin besar dalam pertempuran Israel versus Iran? Benarkah penduduk Israel marah pada aksi pemerintah mereka sendiri yang memicu perang? Pernahkah terbayang sebuah skenario apokaliptik di Timur Tengah di mana rudal-rudal Iran menghujani Tel Aviv hingga menjadi kota yang hancur? Sementara dari segala penjuru, sekutu Iran seperti Hizbullah dan Houthi ikut menggempur dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dahsyat. Awalnya kita pikir mungkin ini hanya ada dalam teori saja. Saat membayangkan Israel hancur, mungkin tak pernah kita pikirkan, tapi Juni 2025 diawali dengan keputusan ceroboh Israel menyerang Iran. Balasan demi balasan dengan rudal-rudal balistik telah memberikan gambaran nyata bahwa Iron Dome Israel yang begitu dibanggakan bisa ditembus juga. Dan gambaran kehancuran dapat kita lihat dengan jelas saat berbagai video menunjukkan kondisi Israel yang porak-poranda. Serangan rudal Iran ke Israel diklaim IDF berhasil dicegat oleh Iron Dome. Pada kenyataannya, kita melihat bahwa rudal-rudal itu mampu mencapai targetnya. Israel pun dalam kondisi darurat nasional, di mana dilaporkan kerusakan besar terjadi. Dan kepanikan di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa memicu gelombang yang tak pernah terjadi warga Israel rasakan sebelumnya. Dan video yang beredar menggambarkan suasana mencekam di Tel Aviv yang disebut sebagai kota tak tersentuh, kini hancur. Dan hal ini membuat wali kota Haifa sangat berharap jika gencatan senjata secepatnya bisa tercapai dengan Iran. Why? Because we have no time. You see what's going in the middle time. There's more destruction. They have to sit now and negotiate and design a treaty. It's not a big deal, and do it. Di sisi lain, warga Israel juga nampak menyalahkan pemerintah Zionis sendiri. Lihatlah video wawancara yang dilakukan media Israel berikut ini. Jadi, video itu adalah video dari Israel di channel 11 pada tanggal 21 Juni tahun 2025. Konteksnya, video itu menunjukkan kemarahan publik di tengah konflik Israel yang dihadapi oleh Israel saat ini. Meski pemerintah Netanyahu masih mendapatkan dukungan dari mayoritas penduduknya, tapi sebagian besar penduduk Israel juga mulai khawatir dan tak sedikit yang memilih untuk meninggalkan wilayah tersebut. Demi mencari keamanan, mereka bahkan harus melintas ke Eropa dengan menggunakan kapal atau bus yang diawali dengan masuk ke perbatasan Mesir dan Yordania.
Saat ini Israel mendapatkan tekanan besar, Amerika pun menjadi negara yang langsung mencoba membantu. Trump ikut menekan Iran. Presiden AS itu sempat memberikan penundaan selama 2 minggu sebagai ultimatum kepada Iran agar menghentikan program nuklirnya. Tapi menariknya, malam tadi Amerika yang melihat Israel semakin tertekan, akhirnya ikut serta menyerang Iran. Ini adalah keputusan besar dari Amerika yang akhirnya masuk dalam pertempuran langsung. Amerika juga dikonfirmasi telah mengirimkan bantuan persenjataan baru ke Israel. Usai baru-baru ini, laporan menyebut jika Israel hampir kehabisan amunisi. Mossad effectively has determined U.S. policy for decades, and Trump is falling into line. Seperti kata Jeffrey Sachs, Mossad benar-benar telah mengontrol Amerika, dan itu bukan spekulasi atau hanya sebuah isu. Mantan agen Mossad Victor Ostrovsky pernah berbicara tentang bagaimana Badan Intelijen Israel Mossad telah mempengaruhi kebijakan AS sejak 1948, dan hingga saat ini Mossad diprediksi telah menempatkan banyak orangnya di parlemen Amerika. Dan itulah sebabnya kenapa Amerika tidak mungkin bisa lepas dari Israel. Saat Israel tertekan, Amerika akan maju dan membantu karena mereka benar-benar dikontrol oleh Israel. Terbaru, seperti yang sudah kita jelaskan, Trump akhirnya ikut melakukan serangan. Trump mengklaim bahwa misi militer telah selesai dengan sukses. Amerika dikabarkan telah menyerang 3 lokasi utama nuklir di Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Trump mengatakan keberhasilannya menyerang Iran sebagai bukti superioritas militer AS. Sementara itu, Al Jazeera mengutip sumber Reuters menyatakan bahwa B-2 bomber telah digunakan. Dan sekali lagi, B-2 adalah pesawat tempur siluman yang dimiliki Amerika Serikat yang dirancang untuk menghindari radar dan membawa bom nuklir atau konvensional jarak jauh. Keterlibatan Amerika Serikat sendiri menunjukkan jika Amerika telah memutuskan untuk masuk ke dalam perang ini, di mana tentu saja mereka akan menjadi target perlawanan Iran. Dan di sisi lain, keikutsertaan Amerika dalam menyerang Iran membuat Netanyahu menguji apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Dengan banyak analisis, sekarang mereka mengatakan Trump pada dasarnya telah kehilangan kendali. Israel kini mendikte kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Amerika Serikat kini memberi pengarahan kepada pasukannya bahwa serangannya terhadap Iran kemungkinan akan mengakibatkan serangan balasan terhadap pangkalan dan fasilitas Amerika di Timur Tengah. Keterlibatan Amerika telah menyebabkan eskalasi yang diprediksi akan semakin besar. Kelompok aliansi Iran di Timur Tengah seperti Houthi di Yaman telah mengirimkan pesan jika mereka akan ikut serta dalam pertempuran saat Amerika mulai menyerang Iran. Selain Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon juga bakal ikut serta dalam pertempuran ini. Hizbullah sudah sejak lama terlibat pertempuran dengan Israel. Dan keikutsertaan Amerika dalam pertempuran melawan Iran akan menandai eskalasi baru di Timur Tengah.